Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah dunia yang semakin bising, di mana semua orang ingin berbicara, ingin didengar, dan ingin terlihat paling benar, ada satu ilmu yang justru tumbuh dalam sunyi. Ilmu yang tidak membutuhkan banyak kata, tidak mengejar perdebatan, dan tidak lahir dari suara yang keras. Ia lahir dari diam yang sadar. Para ulama dan wali sejak dahulu tidak menjadikan diam sebagai kelemahan, melainkan sebagai jalan memahami, karena mereka tahu selama lisan ramai, hati sulit mendengar, dan selama hati belum mendengar, pemahaman tidak akan turun. Diam bukan berarti kosong, diam bukan berarti pasif. Diam adalah keadaan batin saat hati hadir sepenuhnya di hadapan Allah dan kenyataan hidup. Dalam keheningan itulah akal menjadi jernih, ego melembut, dan makna mulai berbicara tanpa suara. Maka dalam pembahasan ini, mari kita menyelami ilmu diam, sebuah jalan sunyi yang membuka pemahaman tanpa perlu banyak bicara. Banyak orang mengira diam hanyalah keadaan ketika mulut tidak berbicara. Padahal dalam ilmu ruhani, diam bukan sekadar berhenti berkata-kata, melainkan kehadiran penuh hati. Ada orang yang lisannya diam, tetapi batinnya ribut. Pikirannya sibuk membalas, hatinya sibuk menilai, dan egonya sibuk membenarkan diri. Diam seperti ini belum melahirkan pemahaman. Para ulama tasawuf mengajarkan bahwa mendengar adalah ibadah hati, dan ibadah ini tidak mungkin lahir selama lisan dan pikiran masih ingin mendominasi. Selama kita mendengar untuk menjawab, kita tidak akan pernah mendengar untuk memahami. Diam yang sadar adalah keberanian untuk memberi ruang pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ketika seseorang benar-benar diam, ia mulai mendengar dengan lapisan yang lebih dalam. Ia mendengar nada di balik kata. Ia menangkap makna di balik peristiwa. Ia menyadari isyarat Allah. Dalam kejadian yang sebelumnya dianggap biasa, disinilah pemahaman lahir, bukan dari banyak bicara, tetapi dari keheningan yang jujur. Diam juga mengajarkan adab terhadap manusia, dan lebih dalam lagi adab terhadap Allah. Karena hati yang selalu ingin bicara, sering lupa bahwa ia sedang berada di hadapan kehendaknya. Diam melatih kita untuk tidak tergesa menilai takdir, tidak cepat menyalahkan keadaan, dan tidak buru-buru merasa paling tahu. Dalam diam, akal menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih lembut, dan ego kehilangan panggungnya. Tanpa disadari, diam membongkar banyak kesalahpahaman yang selama ini kita bangun sendiri, bukan karena ada ilmu baru, tetapi karena tabirnya disingkap. Para wali mengatakan, satu diam yang jujur lebih membuka pemahaman daripada 1000 kata yang lahir dari ego. Karena kata-kata bisa menipu, tetapi keheningan tidak diam bukan berarti menarik diri dari dunia, melainkan hadir sepenuhnya, tanpa dorongan untuk menguasai. Ia bukan tanda kekosongan, tetapi tanda kesiapan menerima cahaya. Dan ketika hati sudah siap, pemahaman datang tanpa perlu dicari. Inilah hakikat diam yang pertama. Bukan menahan lisan, tetapi membuka telinga batin. Karena seringkali Allah tidak menurunkan pemahaman melalui suara yang keras, melainkan melalui keheningan yang jujur dan sadar. Diam dalam ilmu tasawuf bukan sekadar menahan lisan, tetapi juga menjaga ilmu agar tetap hidup dan berbuah di dalam hati.
Banyak orang mengira ilmu lahir dari kata-kata, dari pengajaran yang ramai, atau dari pembicaraan panjang yang terdengar hebat. Padahal, ilmu yang sejati tidak tergantung pada seberapa sering kita membicarakannya. Para wali dan ulama besar selalu menekankan bahwa terlalu cepat mengumbar ilmu seringkali justru membuatnya kering dan kehilangan keberkahan. Seperti air yang dicurahkan terlalu cepat ke tanah yang belum siap, ia tidak akan terserap dengan baik dan hanya menjadi genangan sementara di permukaan. Disinilah diam berperan sebagai penjaga ilmu. Ketika seseorang mampu diam, ia memberi ruang bagi ilmu untuk menyerap ke dalam hati, bukan hanya terdengar di telinga atau tercatat di kepala. Ilmu yang diserap dalam diam menjadi seperti benih yang tertanam. Ia tumbuh perlahan, mendekatkan hati kepada Allah, dan membimbing jiwa tanpa terikat oleh kata-kata yang berlebihan. Diam juga mengajarkan kesabaran. Ilmu tidak selalu harus langsung dipraktikkan, tidak selalu harus dibagi dengan segera, dan tidak selalu harus dipamerkan. Bahkan, banyak hal yang hanya bisa dipahami secara batin, dan itu membutuhkan ruang sunyi agar hati bisa mencerna makna. Dengan diam, seseorang belajar menahan diri dari hasrat untuk terlihat pintar, atau dari keinginan membuktikan ilmu yang dimiliki. Ia mulai menyadari bahwa ilmu bukan untuk dipuji manusia, melainkan untuk menerangi hati sendiri dan orang lain secara alami. Para wali mencontohkan, mereka bisa berbicara sedikit, namun setiap kata yang keluar penuh makna, dan itulah keistimewaan ilmu yang dijaga oleh diam. Kata yang sedikit, tetapi menumbuhkan pemahaman yang dalam. Diam juga melatih kita untuk tidak tergesa memberi penilaian. Ilmu yang belum mencerna di hati, jika dipaksakan keluar sebagai kata-kata, hanya akan menimbulkan kebingungan atau salah pengertian. Tetapi dengan diam, ilmu tetap hidup, dilindungi dari salah tafsir, dan perlahan membentuk kesadaran yang tenang dan jernih. Hasilnya, diam bukan hanya menahan lisan, tetapi menciptakan ruang bagi hikmah untuk turun. Hikmah yang tidak datang dari suara keras, tidak lahir dari debat panjang, melainkan dari keheningan batin yang siap menerima kebenaran. Disinilah hakikat ilmu diam. Tidak sibuk dipamerkan, tidak menuntut pengakuan, tetapi tetap hidup, berakar, dan mampu menuntun hati menuju cahaya yang abadi. Salah satu rahasia terbesar para wali dan ulama adalah diam bukan hanya soal menahan lisan, tapi juga menenangkan hati dari ego yang terus ingin menang. Ego selalu ingin diakui, ingin dianggap lebih tahu, ingin terlihat paling benar. Seringkali, alasan kita berbicara lebih banyak adalah karena ego yang gelisah, dan bukan karena kebutuhan untuk belajar atau memahami. Dalam ilmu diam, hati belajar tidak selalu harus membalas, tidak selalu harus membuktikan kebenaran, dan tidak selalu menuntut pengakuan. Ketika seseorang mampu diam, ego perlahan kehilangan pijakannya, keinginan untuk selalu tampil pintar, untuk selalu dianggap benar, dan untuk selalu menang dalam perdebatan mulai melemah. Para wali mengajarkan bahwa ego adalah penghalang utama bagi pemahaman batin. Selama ego hidup, hati sulit menerima ilmu baru. Selama ego belum jinak, pemahaman hanya sebatas konsep di kepala dan tidak pernah menembus ke dalam ruh. Diam yang benar, yaitu diam yang disertai kesadaran, membantu jiwa menundukkan ego tanpa kekerasan. Dengan diam, kita tidak kalah. Kita hanya membiarkan ruang bagi hikmah masuk.
Kita tidak kalah dari manusia, tetapi kita belajar tunduk pada Yang Maha Mengetahui. Keindahan ilmu diam terlihat ketika seseorang mampu menyimpan kebenaran di hati dan membiarkannya menuntun tindakan tanpa harus mengumumkan kepada dunia. Hati yang jinak ego tidak lagi merasa tersinggung jika orang lain tidak mengerti. Ia tidak cepat marah ketika salah dimengerti. Ia tidak gelisah ketika tidak dipuji. Semua itu adalah buah dari diam yang sadar, ego yang dijinakkan, hati yang lapang, dan pemahaman yang murni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengingatkan bahwa orang yang mampu diam meski tahu banyak, ia lebih dekat pada Allah daripada orang yang selalu bicara, meski ilmunya sedikit, karena bicara tanpa hati yang tenang hanya akan memperkuat ego, sedangkan diam yang sadar menyuburkan pemahaman dan menyejukkan jiwa. Inilah hakikat diam yang ketiga, menjinakkan ego sehingga hati menjadi lapang dan pemahaman lahir dari keheningan, bukan dari keinginan untuk selalu benar. Seringkali pemahaman yang paling mendalam tidak datang dari banyak bicara, tidak lahir dari debat panjang, dan tidak tercipta dari penjelasan yang berulang-ulang. Pemahaman yang hakiki lahir dari keheningan hati, dari ruang di mana jiwa hadir tanpa gangguan ego, tanpa tergesa membalas, dan tanpa tergoda untuk membuktikan diri. Para wali dan ulama besar menekankan bahwa ilmu yang benar-benar hidup adalah ilmu yang mendarah daging dalam hati. Ia bukan hanya tersimpan di kepala dan bukan sekadar hafalan lisan. Dan inilah fungsi diam yang sejati, menciptakan ruang sunyi di hati, agar ilmu turun menjadi pemahaman yang menyentuh jiwa. Dalam keheningan itu, banyak hal mulai terlihat. Makna yang tersembunyi dalam kesulitan, hikmah yang terselip dalam ujian, dan cahaya Allah yang menuntun setiap langkah, tanpa harus diucapkan dengan kata-kata. Diam memungkinkan jiwa merasakan ilmu, bukan hanya mengingatnya secara teoritis. Ia memberi ruang bagi batin untuk menyerap hikmah dan menyusunnya menjadi pemahaman yang hidup. Hasil dari diam ini sangat menakjubkan. Seseorang yang diam tidak selalu terlihat pintar, tidak selalu paling tahu, namun hatinya kaya akan pemahaman, tenang, dan mampu menilai segala sesuatu dengan ketenangan yang tidak bisa diajarkan melalui kata-kata. Itulah sebabnya para wali sering berkata, banyak bicara sering menutupi ilmu, tetapi diam yang sadar justru menyingkap pemahaman. Diam juga membuka kesadaran yang lebih luas, bahwa ada ilmu yang tidak bisa dijelaskan, bahwa ada hikmah yang tidak bisa diterangkan, dan bahwa pengalaman batin sering lebih kuat daripada teori. Ketika hati sudah siap, pemahaman itu datang sendiri, tanpa paksaan, tanpa debat, tanpa kata-kata panjang. Dan disinilah hakikat ilmu diam. Tidak terlihat ramai, tidak perlu dipuji, tetapi mampu mengubah cara kita melihat hidup secara utuh. Inilah puncak dari ilmu diam. Pemahaman lahir dari keheningan yang hadir. Ego terdiam, hati terbuka, dan jiwa menyerap cahaya Allah tanpa suara. Setelah kita menyelami hakikat ilmu diam, kita menyadari satu hal yang sederhana namun sering terlupakan. Diam bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan batin yang tersembunyi. Para wali dan ulama tidak banyak bicara bukan karena tidak memiliki ilmu, tetapi karena mereka tahu bahwa ilmu yang terlalu cepat diucapkan sering kehilangan keberkahan, sedangkan ilmu yang dijaga dalam diam akan tumbuh di hati, murni, dan mampu menuntun jiwa. Diam membuka pintu mendengar, bukan sekadar telinga manusia, tetapi hati dan nurani.
Diam menjinakkan ego, memotong kebutuhan untuk selalu terlihat benar, dan menghadirkan ketenangan di tengah kehidupan yang bising. Diam membebaskan jiwa dari kecemasan dan memberi ruang bagi hikmah untuk turun perlahan, tanpa tergesa dipahami atau dijelaskan. Hanya melalui diam, pemahaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata muncul. Ilmu yang diserap melalui keheningan hati tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala, tetapi menjadi cara hidup, cara melihat, dan cara merasakan. Ia menuntun kita pada kesadaran yang lebih dalam, bahwa hidup bukan sekadar perdebatan atau pembuktian diri, tetapi perjalanan batin menuju Allah melalui ruang sunyi yang penuh kehadiran. Maka marilah kita belajar dari para wali. Kadang lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak merasakan daripada menilai, dan lebih banyak diam daripada tergesa menunjukkan diri. Karena dalam diam yang hadir dan sadar, jiwa menemukan ketenangan, hati menemukan pemahaman, dan ruh menyentuh cahaya Allah yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata. Semoga kita diberi kemampuan untuk menjaga hati dalam diam, menyerap hikmah dengan lembut, dan menjadikan keheningan sebagai ladang pemahaman yang terus hidup. Karena ilmu diam bukan sekadar strategi, tetapi jalan batin menuju ketenangan, cahaya, dan kedekatan dengan Allah.